Berorganisasi aku jadi ngedapat kalau misalnya kita tuh nggak bisa kerja sendiri doang. Kita juga harus tahu yang namanya gimana caranya ngajak orang untuk kerja sama. Terus juga belajar untuk tanggung jawab. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung yang akan selalu memberi kita inspirasi positif di dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Kali ini kita ada di SMPK 5 BPK Penabur Bandung dengan salah seorang siswa di sini. Siapa namanya? Boleh kenalan? Halo semuanya, nama aku Ginet. Iya, Ginet. Dipanggilnya Gwinet. Ginet, ya benar. Ginet sekarang kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Dan dengar-dengar katanya, bukan dengar sih, ada di skrip ya. Dengar-dengar. Jadi ketua OSIS ya di Iya, SMPK 5 benar. gitu. Berarti udah hampir selesai dong ya? Udah mau lah. Udah mau selesai Udah setengah. gitu, dan ntar lagi mau ini ya. Oke. Berarti udah kembali lagi ya pas kamu jadi ketua OSIS, sudah balik lagi offline ya? Udah Iya, mulai ya? udah Oke, balik lagi. oke. Gimana pengalaman selama jadi ketua OSIS di sini? Seru jadi ketua OSIS sebenarnya. Oh, agak lama jawabnya seru gitu ya. Seru, cuman ada juga hal-hal yang menegangkan kayak misalnya akreditasi Monef itu oke. rada Termasuk ya waktu itu OSISnya di iya, ASES juga di ya. ASES. Jadi kayak rada gimana, cuman pas udah jadi ketua OSIS ternyata seru juga kalau misalnya ada acara-acara gitu. Enak banget untuk ngajak ngobrol sama teman-teman gitu kan. Iya, jadi. Oke, jadi yang paling didapetin sama Gwinet apa nih? Selama udah berapa bulan berarti? Udah berapa sekarang? 6-an lah. Ya? Iya. Apa yang paling didapat dari pengalaman berorganisasi di OSIS teh? Pas berorganisasi aku jadi ngedapat kalau misalnya kita tuh nggak bisa kerja sendiri doang. Kita juga harus tahu yang namanya gimana caranya ngajak orang untuk kerja sama. Terus juga belajar untuk tanggung jawab. Terus apalagi ya, kayak menjaga untuk jangan sampai membuat suatu kesalahan yang membuat organisasi itu jadinya mulai melonggar gitu. Jadinya belajar gimana sih caranya biar organisasi itu nggak ada konflik. Walaupun ada konflik diselesaikan gitu. Jadi tapi ini pengalaman pertama jadi ketua di organisasi sebelumnya atau di mana pernah jadi ketua juga nggak? Enggak, baru pertama kali. Jadi bener-bener terasa ya pas SMP langsung ngerasain bagaimana organisasi, terus ngobrol sama teman-teman, terus ini ya. Tapi kompak kan ya sampai sekarang ya? Kompak lah. Oke, tapi kesibukannya memang sibuk banget gak sih kalau di SMPK 5 kalau ketua OSIS itu? Ketua OSIS Kegiatan-kegiatan OSISnya cukup banyak nggak per bulan atau per ini ada? cukup lumayan banyak sih, cuman kebanyakan sibuknya tuh gara-gara ada kegiatan lain misalnya padus atau kamu kegiatan juga ikut ini ya, kayak Iya, seperti gitu ya? Iya, ekstrakurikuler badus. Terus ada juga kemarin ada acara kantata yang penabur. Kebanyakan sih. Iya. Jadi karena ada event ya sibuknya ya. Jadi gitu. karena dipersiapkan untuk lomba, dipersiapkan untuk ini gitu. Berarti kamu paduan suara juga? Iya. Kalau di paduan suara ini rasanya apa? Berarti suaranya apa? Sopran. Waduh, tinggi nih berarti ya. Tapi bisa masuk yang lain juga biasanya. Bisa masuk yang lain jadi bos gitu. Enggak bisa Bas, enggak bisa. Boleh dong kita minta sedikit satu lagu yang Gwinet suka dibawakan dengan nadanya sendiri, bisa nggak? Aduh. Ingat nggak Lagu apa? tema apanya dulu? Terserah, yang belakangan dilatih juga boleh, atau ini apa? Yang paling yang disuka deh. Pengen denger suaranya nggak sih? Penasaran kayaknya para penabur di sini. Oh, aku suka banget lagu Asma Librasi. Oh, Sugi Borneo. Anak-anak zaman sekarang kenapa suka kayak gitu ya? Iya, nggak tahu, tapi pokoknya suka. Oke. Gimana ya? Coba nada Segiring. Boleh kasih nada? Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya laras rasa nih ragu, biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi taksu gairah kalbu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya ku satu-satunya Sanggarwa pembagai sampai libur lara. Nyanyikan ku kidung. Nah.
langsung ngeblank kidung apa ya? Iya, nggak apa-apa. Memang itu syairnya memang agak rumit agak ya, rumit, memang iya. gitu ya. Dan sangat itu. Nanti kita lihat subtitlenya di bawah ya kalau ada gitu ya. Gitu. Tapi emang suka ya nada-nada yang agak meliuk-liuk gitu ya. Emang sopran biasanya gitu ya kalau Nggak tahu, pokoknya pas pertama kali dengar tuh langsung kayak tertarik aja gitu. Kalau di paduan suara atau itu kan suka pakai biasanya yang dibawain lagu-lagu etnik atau lagu-lagu apa sih kalau Biasa lagu-lagu rohani atau enggak lagu-lagu yang serius gitu kan. Karena kan kalau misalnya padus kita harus ngikutin sesuai dengan ininya. Iya, partitur ya Iya, kalau untuk benar. ini gitu. Berarti ada sering ikut lomba juga kalau yang Kalau untuk padus sampai sekarang belum ada. Tapi kalau lomba. yang vokal atau sendiri pernah juga? Pernah. Pernah di mana aja nih kayaknya? Aduh, sebenarnya bukan lomba-lomba yang Heeh. wow gimana, cuman kayak kebanyakan kayak yang event-event Event-event ikut. ya, ikut gitu. Jadi kayak ada Star Kids kemarin, terus yang lomba pas Imlek, sama kayaknya pas tahun lalu Ada juga ya ada lomba juga, iya. ini gitu. Jadi ada prestasi ya kayaknya. Dengar-dengar Dap- katanya menang. Oke. Tapi emang suka nyanyi dari kecil? Dulunya sih sebenarnya masih nyari-nyari bakat. Dulu tuh nganggapnya kayaknya nyanyi itu bukan sesuatu yang gimana. Dulu tuh cepet suka sama ngegambar, terus suka apa lagi ya, ngedance. Cuman pas udah mulai SMP tuh mulai ngerasa kayak kok pas ngedance aku nggak sebagus Pas nyanyi. iya pas nyanyi, dan maksudnya nggak sesuka itu gitu kan. Tapi pas nyanyi Kayaknya ternyata passionnya di situ Oke. ternyata iya. Jadi kalau ternyata. nyanyi serasa berapi-api. Iya, aduh. Bakar mungkinnya ya. Gitu. Tapi bisa balance-nya gimana kalau gini? Kan berarti kan sibuk ikut lomba juga, terus ada organisasi juga, terus ya pasti belajar kan, nggak Iya, mungkin belajar, tinggalin iya. gitu. Nah, gimana kalau jaga balance-nya selama ini? Gimana ya, kalau misalnya izin atau apa biasanya aku berusaha untuk ngejar, walaupun pasti butuh waktu yang rada lama ya untuk ngejarnya. Biasanya juga aku ngerasa kayak aduh kok aku kurang produktif ya kalau misalnya ada lomba atau apa tuh terkadang suka ketinggalan. Cuman dari belajar dari situ aku mulai ngerasa kayak kalau emang udah ketinggalan pelajaran aku harus berusaha gimana caranya biar bisa menyimbangi sama teman-teman yang ikut pelajaran. Selama ini biasanya gimana cara handle-nya? Caranya belajar biasanya lebih jauh atau aku kan kita di bagian WP. Aku nge-print WP-nya, terus aku kayak tanya-tanya ke teman catatan, terus apa aja ada soal atau apa, atau bisa langsung tanya ke gurunya, Bu nilai saya yang kosong yang mana aja, terus minta susulan atau gimana. tapi cukup komunikatif berarti ya? dalam Iya, hal gurunya kayak juga gitu. ngedukung Oke. gitu. Iya sih itu menarik ya karena memang satu sisi kan kadang-kadang memang ada tanggung jawab juga ya karena kita lagi belajar gitu kan, dan juga sama kayak tanggung jawab organisasi juga kan harus dikerjakan Iya, gitu ya, benar. dan memang ada ini juga pengen jalur prestasi maksudnya belajar sendiri ya maksudnya kan Iya. kita pengen mengembangkan minat dan bakat juga Iya, benar, gitu. jadi. Oke, jadi selama itu tetap bisa enjoy ya menyeimbangkan itu. Bisa, masih bisa enjoy. Aduh. Karena biasanya teman-teman yang lain banyak juga yang gitu Gwen. Jadi kan ada yang sambil melakukan sesuatu sambil ini gitu. Kamu ada tips nggak buat teman-teman supaya memang beneran bisa balance lah, supaya bisa ini terus juga ya prestasi kan memang nggak salah ya untuk dikejar ya di bidang minat bakat. Gimana kalau kamu masih tips ke teman-teman? Gimana ya? Jadi ya kalian itu kalau belajar kan banyak nih teman-teman, maksudnya kayak ngerasa pembelajaran itu susah, jadi maunya cepet-cepet aja deh belajar, cepet aja deh lulus apa-apa, mau langsung kerja atau apa. Padahal kan sebenarnya kita tuh juga harus terus belajar dan Ada proses yang ada harus proses, dinikmatin ya. iya. Dan kita tuh kan kita pasti setiap orang tuh punya bakat. Dan kita tuh harus bisa ngembangin bakat kita biar bisa menjadi dampak bagi kita juga. Dan kita juga harus bisa berusaha gimana caranya mengubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang kita rasa kayak aduh susah menjadi sesuatu yang kita senangin, atau sesuatu yang membuat kita tuh jadi lebih positif lagi orangnya gitu. Oke, jadi itu dia ngomong sambil ngomong diri sendiri juga nih soalnya. Aduh, iya benar. Ya karena itu penting juga ya, Iya, karena kan penting. mencari prestasi apa maksudnya mengembangkan minat dan bakat untuk prestasi, terus juga berorganisasi, bergaul dengan teman-teman dan memperoleh pelajaran yang baik itu penting kan, Penting sesuatu yang dirasain. Apalagi di usia SMP kan, kita lagi kita Kak. Aduh, Gini dan teman-teman tuh kan lagi remaja gitu ya, lagi benar. banyak mengeksplorasi banyak hal gitu kan, baru pertama kali juga makin banyak dalam pergaulan makin ini gitu kan. Itu kan sesuatu yang perlu dijaga keseimbangannya Iya, ya kalau kayak gitu. Ya, jadi tetap berusaha balance ya teman-teman. Itu sesuatu yang harus kita alamin di keseharian gitu, di usia-usia seperti sekarang gitu. Gitu. Kalau kamu yang paling
dirasain banget kalau berarti kan kalau menurut gue berarti di SMP K5 cukup mendukung ya untuk menjaga keseimbangan Mendukung kayak gitu. banget, iya. Tadi kayak guru-gurunya bisa komunikatif, terus juga bisa ini ya sama teman-teman juga bisa langsung ini. Bisa ya, langsung gitu. ini, iya. Ada pengalaman nggak apa gitu yang paling terasa banget? Kayaknya ini memang benar-benar mendukung aku banget sih dalam belajar atau dalam ini kalau di SMP. Kalau untuk belajar enaknya di SMP K5 itu kita bisa nanya sama gurunya apapun yang kita mau tanya. Tapi asalkan jangan sampai merebut waktu teman-teman. Misalnya kita nanya terus sepanjang pelajaran, jangan. Kita bisa kayak pulang sekolah, kita WA gurunya tuh pasti bakalan dijawab. Asalkan kita sapa dulu dong. Halo Bu, saya ini. Kalau misalnya tiba-tiba ngechat, Bu saya nanya ini, kan dia langsung kayak ini siapa gitu kan. Atau nggak bisa pulang ke sekolah langsung ke ruang guru tanyain ibunya, Bu gini itu pasti Dan dijawab. itu sering terjadi ya maksudnya teman-teman suka sering ini terjadi ya? juga. Oh, sangat bagus ini sekolahnya berarti. Karena memang tadi ya, karena pasti ada yang harus dijaga keseimbangan. Tadi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang ikut lomba untuk prestasi gitu ya, atau ada sibuk di organisasi. Nah, ketinggalan itu bisa diatasi dengan teman-teman dan juga dengan guru ya. Iya, cuman harus ada inisiatif dari diri kita. Gak bisa dong kita berharap orang yang nginin kita, tapi harus kita yang nginin orang. Iya benar. Memang inisiatifnya bagus nih gitu Iya ya. benar. Iya, jadi emang ya nggak terasa kan sudah akhirnya bisa jalanin itu kan setelah dari kelas 7, kelas 8 dan juga ntar lagi nih berarti programnya juga udah mau setengah tahun berapa lagi? 4 bulan lagi ya berarti. 4 bulan lah. Iya, Ya, gitu. dikit Apa lagi. program OSIS dalam waktu dekat yang akan ini? Kan bentar lagi kakak kelas 9 bakalan ada assessment gitu kan. Terus ada juga kayak ujian gitu. ya. Jadi kita mau buat ya namanya dariku untukmu. Wah, apa tuh? Jadi ya kayak kita ngebuat kertas semangat gitu dijual. Terus nanti mereka kayak nulisin semangat untuk kakak kelas 9 gitu. Biar Itu semangat rencana pas lagi sih. asesmen dan ujiannya. Iya, biar mereka semangat Oke, gitu. ya bener juga sih sebentar lagi Iya, ya. iya, bentar Teman-teman lagi. kelas 9 juga bentar lagi lulus ya. Semoga nanti bisa ini ya semakin baik dalam prestasinya, asesmennya lancar, ujiannya juga Amin, lancar. amin. Gitu. Itu ya berarti dalam waktu dekat. Ada lagi nggak? Apalagi kira-kira yang dalam waktu Apalagi dekat? ya? Menjelang akhir nanti biasanya ada apa sih kalau OSIS biasanya ada Apanya? bisa menjelang akhir tahun ajaran ada ini nggak? Ada pekan kreativitas kan, itu kayak gitu. Itu ngapain biasanya kalau Itu biasa ada kayak lomba-lomba. Oh iya, dari sekolah juga memang sering ngasih lomba-lomba minat bakat Lomba-lomba juga juga, iya, Oke, benar. dan itu akhirnya nanti mungkin akan jadi ini juga ya, jadi cerminan. Oh, habis ini kita ikut lomba yang skalanya lebih tinggi, misalnya kayak gitu ya. Kamu nemuin bakatnya kamu dari kecil, tapi di SMP juga pasti ngalamin gitu kan? Iya benar. Kayak ternyata aku ada bakat ini dikit gitu. Dikit. Enggak, bagus kok, bagus. Bakatnya bagus gitu ya. Ya itu deh banyak hal yang dialamin ya selama ini gitu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara prestasi di minat dan bakat gitu ya, terus kemampuan berorganisasi dan juga prestasi di akademik juga Iya, ya benar. gitu. Itu yang perlu kita jaga terus dan kita pelajari dari Gwyneth hari ini gitu ya. Selain suaranya yang sudah kita dengar tadi gitu ya. Ada tips khusus yang mau dibagiin buat teman-teman atau orang tua atau guru-guru juga supaya kita bisa beneran bisa seimbang tadi selain inisiatif tadi ya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak terakhir? Apa ya? Ini kayaknya agak raja melenceng. Cuma menurut aku kalau kalian mau berhasil dalam suatu hal, kalian tuh harus berusaha dulu. Karena dalam kalian berusaha, kalian bakalan ngedapatin sebuah kalau misalnya kalian berusaha, kalian bisa cari ada nggak ya kemungkinan aku bakalan berhasil. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak berusaha, gimana Nggak ada kita mau kemungkinan tahu? itu ya. Iya, gimana? Jadi kita harus berusaha dulu, baru kita bakalan tahu. Oh, ada kemungkinan berhasil. Kalau misalnya kita gagal, ya cari lagi. Pasti ada kemungkinan untuk berhasil. Betul gitu. ya. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, bukan? Aduh. Jadi kalau kita ini kurang berusaha berarti kebanyakan gaya. Aduh, itu rumus fisiknya sih. Bener-bener memang sesuatu yang harus kita coba inisiatif ya, terus dan juga diusahakan gitu ya. Apalagi di usia-usia kita masih muda ya, jadi bisa punya potensi besar kan kita belum banyak tahu. Jadi silakan dieksplor sebisanya dan inisiatif juga ya untuk kemajuan tadi. Iya benar. Oke, thank you Gwyneth sudah berbagi. Sukses terus ya di organisasinya. Amin, ya. makasih Sukses terus. Kak. Ikut lomba-lomba, bakal ikut lomba lagi dong ke depan masih ada. Pas semoga ada. Semoga ada ya. Iya, kita tunggu dan prestasi-prestasi berikutnya semoga semakin membanggakan buat SPK 5, buat orang tuanya juga dan buat kita semua di BPK Penabur Bandung. Itu aja teman-teman obrolan kita bersama Gwyneth kali ini. Kita akan ngobrol lagi dengan yang lain yang sangat inspiratif, sama inspiratifnya dengan Gwyneth gitu dalam obrolan-obrolan inspiratif di BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa dalam bahasan-bahasan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Dadah.